Hai, saya Nevi Utami dari 13.2 Kimia Analisis. Epidemi flu 1918 juga dikenal sebagai epidemi flu besar atau flu Spanyol. Dipertimbangkan pandemi global terburuk dalam sejarah karena memusatkan kematian yang tinggi dalam waktu singkat. Diperkirakan bahwa tingkat kematian pandemi adalah antara 10% dan 20%, dan itu menewaskan antara 50 dan 100 juta orang di seluruh dunia. Di Spanyol jumlah kematiannya diperkirakan sekitar 300.000, tidak seperti epidemi flu lain yang terutama menyerang anak-anak dan orang tua. Banyak dari mereka korbannya adalah orang muda dan dewasa yang sehat berusia 20 dan 40 serta hewan seperti anjing dan kucing. Flu mulai menyebar pada akhir Perang Dunia Pertama. Media di negara-negara yang berpartisipasi dalam perang itu di bawah sensor militer, jadi mereka menyembunyikan pandemi. Namun Spanyol bersikap netral. Dilaporkan dalam pers pada kasus-kasus baru menggunakan nama-nama seperti demam dari 3 hari, prajurit Napoli, atau penyakit modis. Tampaknya begitu Spanyol adalah satu-satunya negara yang terkena dampak. Inilah sebabnya mengapa penyakit ini dikenal di seluruh dunia sebagai flu Spanyol. Meskipun pada musim gugur 1917 penyakit ini telah terjadi di 14 kamp militer, beberapa orang menganggap Gilbert Mitchell, seorang juru masak di Camp Fort Riley di Kansas, sebagai pasien nol. Mitchell memasuki pagi hari tanggal 4 Maret 1918 dengan demam dan sakit kepala ke rumah sakit, dan beberapa jam kemudian ada lebih dari 100 kasus dalam perawatan. Jadi mereka harus mengatasinya sebuah hanggar untuk merawat pasien. Gejala penyakit ini adalah demam tinggi, sakit telinga, kelelahan, diare, dan sekali-sekali muntah, dan kadang-kadang kesulitan bernafas dan mimisan. Sebagian besar orang yang meninggal adalah hasil dari pneumonia bakteri sekunder karena antibiotik tidak tersedia. Namun, satu kelompok meninggal dengan cepat setelah gejala pertama muncul hanya dalam 2 atau 3 hari. Pada pertengahan April 1918, flu sudah mengamuk di parit Eropa Barat. Dia meninggal dari Perancis ke Inggris, Italia, dan datang ke Spanyol. Bahkan Raja Alfonso XIII jatuh sakit, dan surat kabar Spanyol mengumandangkan penyakit ini yang menyebar dengan sangat mengkhawatirkan. Seperti dapat dilihat dalam grafik ini, sebagian besar kematian jatuh hanya dalam 13 minggu, dari September hingga pertengahan Desember 1918 dalam apa yang dikenal sebagai gelombang kedua. Orang dan populasi termiskin menderita akibat flu ini secara khusus. Tetapi juga mempengaruhi gubernur seperti Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson, Perdana Menteri Inggris Lloyd George, atau Keir Guillermo, pelukis Edvard Munch, bahkan menangkapnya dalam potret diri, dan yang lain seperti Gustav Klimt tidak selamat dari penyakit itu. Semua surat kabar saat itu mengumpulkan iklan dengan obat ajaib, eliksir, air obat, tonik, dan obat-obatan lainnya menonjol. Dokter pada saat itu merekomendasikan aspirin dalam dosis yang sekarang dianggap kontraproduktif. Kina disiapkan dengan arsenik, minyak kapur barus, atau minyak jarak. Beberapa bahkan mendorong orang untuk merokok, berpikir bahwa menghirup asap membunuh kuman. Berbagai publikasi medis waktu itu tersedia di perpustakaan digital Hispanik, berusaha untuk menanggapi penyebab epidemi dan melaporkan perkembangannya dan konsekuensi. Seorang ilmuwan Italia, Profesor Secon, mengklaim telah mengisolasi kuman penyebabnya penyakit, tetapi waktu membuktikan itu tidak benar. Ketegangan virus menyebabkan Spanyol flu AH1N1 tidak ditemukan sampai 1943. Dan urutan genetiknya tidak ditentukan hingga 2005. Setiap hari surat kabar Spanyol menangkap pentingnya pendidikan, hygiene, dan bagaimana caranya tugas ini dilakukan di Jerman dari sekolah-sekolah, dan mimbar membuat jumlah kematian akibat flu sebelum perang adalah yang terendah di seluruh Eropa. Mereka juga memperingatkan bahwa pasien yang tidak mengalami gejala apapun yang disebut pemulihan dapat menjadi fokus penyebaran epidemi, sehingga mereka merekomendasikan untuk mempertahankannya 1 atau 2 minggu lebih dalam isolasi. Penggunaan topeng kain menjadi wajib bagi semua yang melakukan pekerjaan pelayanan publik. Langkah ini adalah rekomendasi kesehatan yang dibuat untuk seluruh populasi untuk mencegah penyakit menyebar dengan mudah. Semakin banyak kontak antara orang, semakin besar kemungkinan mereka untuk memproduksi virus. Pemerintah mulai mengambil langkah-langkah pencegahan untuk mencoba menghentikan krisis ini. Teater, sirkus, bengkel, pabrik, dan tempat-tempat umum didesinfeksi, dan beberapa cara ditangguhkan. Dilarang mengimpor barang dari Maroko, orang asing memasuki populasi diidentifikasi. Biaya kuliah dan ujian diperpanjang tanpa batas, dan rektor bahkan diberi kebebasan untuk menangguhkan kelas jika mereka mau. Gelombang ketiga dan terakhir lebih jinak karena banyak orang sudah diimunisasi, memberi pandemi yang
terkendali pada musim semi 1919 dan penyakit itu berakhir dengan sendirinya oleh pada musim panas tahun 2020. Virusnya telah hilang sementara dia memenangkan pertempuran melawan yang terlemah sisanya di imunisasi. Sekian, terima kasih.